Sobat sekalian, ini adalah sedikit update tentang aquascape 60 cm Boyu yang dibuat dengan tema natural, mini maintenance, low light, dan low CO2. Tapi sebelumnya saya ingin berbagi tips cara mudah melakukan water change tanpa angkut-angkut ember dan tanpa sedot-sedot selang. Jadi setelah cukup lama menekuni hobi aquascape nih, saya memahami bahwa water change yang rutin di masa awal tanam itu adalah salah satu kunci keberhasilan membuat tanaman aquascape bisa bertahan hidup. Karena di masa awal tanam itu tumbuhan biasanya akan beradaptasi dengan habitat barunya. Jika fase adaptasi di awal tanam sudah dilalui, biasanya sih tanaman aquascape akan tumbuh subur untuk seterusnya. Baik, cara mudah mengganti air atau water change. Pertama itu kita harus punya selang yang cukup panjang yang memungkinkan kita menyalurkan air dari keran terdekat sampai ke aquascape kita. Makin dekat akuarium kita ke keran air, maka akan makin mudah. Kemudian selang tersebut harus bisa masuk ke keran air sampai kencang. Untuk mengeluarkan air dari akuarium tanpa menyedot, itu caranya kita pastikan dulu seluruh badan selang itu terisi dengan air. Nah, caranya itu kita sambungkan selang ini ke keran, terus kemudian keran airnya pelan-pelan kita buka, terus kita biarkan, lama-lama air akan keluar dari selang. Nah, kalau air sudah keluar dari selang berarti selang ini sudah terisi dengan air. Kemudian angkat selangnya agak tinggi, matikan kerannya, terus kemudian dengan kondisi seperti ini menghadap ke atas, air akan tetap berada di dalam selang, terjaga di situ. Terus mudah aja, bawa aja ujung selang ini dengan tetap menghadap ke atas ya, ke akuarium kita. Terus kemudian celupkan selang ke dalam tank akuarium. Pastikan tidak terlepas, mungkin kalau tidak ada pengait selangnya kita bisa ikat dengan tali rafia. Selanjutnya setelah kita yakin bahwa ikatannya kencang, kita tinggal pergi lagi ke keran air, terus kemudian si selangnya ini kita lepas aja dari kerannya dan secara otomatis air akan mengalir keluar. Biarkan air mengalir keluar, terus kemudian kita pergi lagi ke aquascape kita. Di situ kita atur, kita pingin berapa persen air yang dikeluarkan, berapa persen air yang ingin di water change. Nah, gimana nih kalau misalnya tadi pas membawa selang ke akuarium menghadap ke atas itu susah untuk kita lakukan, misalnya karena takut ada yang tumpah atau mungkin karena areanya yang sempit. Maka caranya seperti ini, ya udah kita bawa aja selangnya seperti biasa, mau udah dialirin air atau belum, kita bawa selangnya ke aquascape, terus kemudian kita celupkan seperti biasa seperti tadi, kita ikat, terus kemudian kerannya kita buka pelan-pelan. Nah, pas kerannya dibuka pelan-pelan itu, maka akan keluar gelembung-gelembung udara di dalam akuarium kita dari selang tersebut. Tandanya adalah bahwa udara di dalam selang akan digantikan oleh air yang berasal dari keran. Kemudian saat gelembung-gelembung air ini berhenti keluar, artinya seluruh badan selang itu sudah terisi dengan air. Segera tutup kerannya karena air sudah mengalir ke akuarium. Supaya tidak luber, kita tutup keran airnya. Selanjutnya tinggal kita lepas selang yang ada di keran seperti tadi sama, dan secara otomatis air juga akan mengalir sendiri keluar dari tank. Setelah itu, setelah kita putuskan misalnya sepertiga volume yang kita keluarkan, maka kita isi kembali airnya menggunakan air yang baru dari keran tadi, tinggal kita isi. Seperti itulah cara mudah untuk melakukan water change, mau 30%, mau 60%, mau 70%, itu mudah saja untuk kita lakukan tanpa capek-capek menggotong-gotong ember dan tanpa menyedot-nyedot air. Oke, selanjutnya kita akan update sedikit soal Boyu 60 cm ini ya.
Jadi untuk aquascape Boyo 60 cm ini saya water change itu setiap pekan 1 kali, biasanya hari Sabtu atau Minggu. Sebetulnya untuk yang lebih optimal sih seminggu itu 2 kali untuk water change ya di awal masa tanam ini. Tapi berhubung ini bukan di rumah saya, jadi saya lakukan seminggu hanya sekali saja. Terus kemudian pupuk cair saya berikan 1 kali seminggu juga setelah water change. Untuk pupuk makronya di hari water change-nya, sedangkan pupuk mikronya sehari setelahnya. Di pekan ketiga saya melakukan perubahan sedikit dengan menambah batu-batu kecil di perbatasan antara sungai dan darat ini ya, maksudnya antara pasir malang dan pasir silika. Maksudnya supaya mengurangi jumlah pasir malang yang biasanya tercampur ke dalam pasir silika. Untuk batasnya saya pakai menggunakan batu lava rock yang sudah saya pecahkan menjadi ukuran kecil-kecil. Terus saya juga selain itu saya menambahkan topping soil pabrikan pakai merek Soil Ultimate. Supaya penampakan bagian atas tanahnya lebih bagus gitu ya. Terus bagian sungainya juga saya tambahkan juga pasir silika yang ukuran yang lebih kecil, yang lembut-lembut, supaya kelihatan lebih rata. Untuk tanaman saya juga pengen lebih rimbun sedikit, jadi saya tambahkan juga beberapa Kadaka Windelove dan juga Cryptocorin ukuran medium. Seminggu setelahnya soil pabrikan sih tetap ada aja yang tercampur ke pasir silika di bagian sungai gitu ya, udah saya perkirakan sih, soalnya pengalaman sebelumnya juga seperti itu. Jadi memang kalau cara yang paling efektif untuk menjaga soil yang hitam, baik itu pasir malang ataupun soil pabrikan itu supaya tidak tercampur ke pasir silika adalah dengan cara menanaminya dengan tanaman karpet, sehingga soilnya itu tidak berpindah tetap di tempat karena dicengkeram oleh akar tanaman. Tapi karena kita belum punya tanaman yang ngarpet ya sabar aja dulu, kalau ada pasir yang nyampur ya kita bisa pisahkan dulu lah pakai kuas-kuas kecil. Untuk kondisi tanaman memang ada beberapa yang sepertinya tidak bertahan hidup nantinya nih dengan skema maintenance yang saya lakukan seminggu sekali tadi. Tapi untuk tanaman yang kuat seperti Java Fern, Kadaka Needle, Anubias maupun Windelove itu sih sepertinya nggak ada masalah. Mereka tetap masih bisa seger hijaunya. Yang nasibnya kurang beruntung itu adalah si Bolbitis. Entah kenapa penampakannya seperti agak layu ya. Dan juga Black Amazon yang daun-daunnya tuh jadi coklat kayak kekeringan gitu. Terus di pekan keempat kaca tank akuarium ini juga udah mulai ditumbuhi alga coklat sepertinya. Pertama saya bersihkan menggunakan sikat gigi karena belum terlalu banyak, dan setelah itu saya tempatkan keong turbo dan keong tanduk di aquascape ini untuk mengantisipasi alga tersebut. Soalnya alga juga terlihat di batu hias ya, batu serio yang jadi kelihatan kayak lumutan gitu. Mudah-mudahan segera dibersihkan juga oleh si keong tanduk itu. Baik, kesimpulannya untuk sebuah tank yang saya maintenance seminggu sekali seperti ini, saya merasa hasilnya sih cukup oke. Jadi nggak terlalu repot untuk membersihkannya. Frekuensi maintenance juga saya bisa jaga seminggu sekali, dan tanaman sepertinya itu masih berhasil beradaptasi, daunnya itu masih terlihat hijau segar. Ikan-ikan juga tidak ada yang mati. Oke, sampai sini dulu update-nya ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika banyak kekurangan di video ini, dan sampai jumpa di video yang lainnya.